Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Faktor-faktor yang mendasari keputusan konsumen dalam berinvestasi tanah kafling. Yang mana saya akan mengangkat studi kasus CV Awan Kafling Mandiri yang terletak di Jalan Raya Sungai Kakap, Al 13, Kabupaten Kuburaya. Kita bicara tentang keputusan pembelian konsumen. Keputusan pembelian konsumen merupakan pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan pada suatu produk dari sekian banyak pilihan. Jadi sekian banyak produk kafling yang ada, ia hanya menetapkan satu produk yang akan ia pilih, yang akan ia putuskan untuk berinvestasi. Lanjut, keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan konsumen, pembeli yang benar-benar membeli, terutama keputusan dalam membeli sebuah aset seperti tanah kafling. Keputusan konsumen dalam membeli di sebidang tanah atau tanah kafling ini sangat membutuhkan pertimbangan kebutuhan seperti lokasi tanah, harga tanah, surat menyurat tanah, dan lain sebagainya. Hal ini sangat membutuhkan pertimbangan keputusan oleh seorang konsumen. Karena dalam pembelian juga terdapat tahap-tahap proses pengambilan keputusan dalam pembelian. Menurut Kotler, konsumen akan melalui 5 tahap dalam pengambilan keputusan pembelian. Gambaran proses keputusan pembelian yang bisa saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada pengenalan. Pengenalan kebutuhan merupakan tahap pertama proses keputusan pembeli, di mana konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhannya dalam melakukan pembelian tersebut. Contohnya saat berinvestasi itu merupakan sebuah kebutuhan konsumen untuk masa depan atau masa yang akan datang. Lalu yang kedua, pencarian informasi. Pencarian informasi merupakan tahap proses keputusan pembeli, di mana konsumen ingin mencari informasi lebih banyak. Konsumen mungkin hanya memperbesar perhatian atau melakukan pencarian informasi secara aktif. Lalu yang ketiga, ada evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif merupakan tahap proses keputusan pembeli di mana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dan dalam sekelompok pilihan. Lalu ada yang keempat, keputusan pembelian merupakan keputusan pembeli tentang merek mana yang paling disukai, atau tanah kafling daerah mana, atau tanah kafling CV apa yang ia sukai. Tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Lalu yang kelima, ada perilaku pasca pembelian. Merupakan tahap proses keputusan pembeli di mana konsumen mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian. Setelah kita ketahui apa itu keputusan dan mengambil keputusan, selanjutnya ada investasi. Apa sih investasi itu? Investasi adalah suatu kegiatan penempatan dana pada aset produktif dengan harapan mendapatkan imbal hasil dari pertumbuhan nilai aset tersebut dalam jangka waktu tertentu. Tanah kafling merupakan salah satu jenis investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan selain emas, saham, obligasi, deposito, dan lain sebagainya. Dalam investasi tanah kafling sangat banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapati. Yang pertama, ada capital gains. Apa itu capital gains? Capital gains adalah selisih harga beli dan harga jual. Setiap tahun harga tanah terus menerus mengalami kenaikan. Presentasinya bisa mencapai 20% sampai 30% tiap tahunnya, atau 2 kali lipat setelah 4 tahun ke depan. Jauh lebih tinggi daripada bunga deposito yang hanya kisaran 5% saja per tahun. Lalu yang kedua, apa sih keuntungan yang kedua dari kita investasi tanah kafling? Yang kedua yaitu harganya sangat terjangkau dan bisa kita beli secara kredit ataupun cash. Itu salah satu keuntungan yang kedua dari
investasi tanah kafling. Jika dibandingkan dengan properti lain seperti apartemen, rumah, ruko, atau kios yang harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah sampai miliaran rupiah, harga tanah kafling jauh lebih terjangkau mulai dari belasan juta rupiah dan dapat dicicil pula. Jadi sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai investasi di bidang properti. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada tanpa biaya perawatan. Jadi apa sih keuntungan kita berinvestasi tanah kafling? Kita tidak harus mengeluarkan biaya perawatan. Perawatan tanah kosong memang tak memerlukan biaya besar dan menyulitkan, bahkan bisa didiamkan, dan jika dipelihara pun tidak menjadi masalah. Berbeda dengan properti berupa bangunan seperti rumah, ruko yang harus dipelihara sehingga kerap merogoh kocek setiap tahunnya. Lalu ada yang keempat, permintaan versus penawarannya. Persediaan tanah tidak akan bertambah. Jadi tanah kita di Indonesia tidak mungkin akan bertambah, dan di dunia ini tidak mungkin akan bertambah. Sedangkan permintaan akan semakin bertambah. Jadi setiap tahunnya kan populasi penduduk semakin banyak, semakin bertambah. Tentu permintaannya semakin banyak, bukan? Penduduk makin membutuhkan lahan tinggal. Inilah mengapa dari hari ke hari harga tanah akan selalu mengalami kenaikan. Lalu yang kelima, resiko hampir nol. Mengapa? Karena harga tanah selalu naik. Maka bisa-bisa dikatakan resiko untuk investasi tanah ini hampir nol. Tanah juga bukan benda yang mudah dicuri, diganti hak kepemilikannya, sehingga memiliki aset tanah akan lebih aman dan terjaga. Lanjut yang keenam, dapat menjadi lahan. Sambil menunggu kenaikan harga tanah, Anda dapat memanfaatkan tanah kafling untuk menambah pemasukan dengan menjadikan lahan produktif untuk berkebun, beternak, dan lain sebagainya. Kalimantan Barat sekarang ini telah mengalami peningkatan dalam bidang bisnis properti, khususnya tanah kafling. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya pengusaha kafling yang ada di Kabupaten Kuburaya. Seperti contoh Geraha Kafling, ada Medina Land, Kampung Kurban, Toko Kafling, Sintetis Kafling, Rama Kafling, sangat banyak pesaing tanah kafling di Kabupaten Kuburaya ini. Banyaknya bisnis properti khususnya tanah kafling membuat semakin kuatnya persaingan dalam bidang bisnis ini. Kuatnya persaingan dalam bidang bisnis ini menuntut para pengusaha harus berinovatif, kreatif mungkin agar tanah kafling bisa tetap menjadi pilihan para konsumen, khususnya untuk awan kafling tersendiri. Dalam bisnis ini, pengusaha juga dituntut harus benar-benar memastikan keamanan surat menyurat lahan dari berbagai sengketa lahan yang ada di Indonesia ini. Salah satu bisnis tanah kafling yang ada di Kabupaten Kuburaya adalah yang saya bahas ini, ada CV Awan Kafling Mandiri yang terletak di Jalan Raya Sungai Kakap, Kapal 13, Kabupaten Kuburaya. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan tadi, jadi fokus penelitian yang saya ambil di sini ialah dari masalah penelitian tersebut. Maka dapat saya rumuskan bahwa yang pertama, apa yang melatar belakangi konsumen berminat berinvestasi tanah kafling di awan kafling. Yang kedua, bagaimanakah sistem pelayanan yang diterapkan oleh awan kafling. Selanjutnya, metode dan pendekatan penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Dipilihnya metode ini karena penelitian hanya untuk mengungkapkan fakta tentang objek secara apa adanya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan, deskriptif adalah penelitian yang bermaksud menggambarkan atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.
Penelitian kualitatif menurut Creswell 2008 mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala. Untuk mengetahui gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau persiapan, kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis tersebut dapat berupa penggambaran atau deskripsi, atau dapat pula dalam berbentuk tema-tema. Selanjutnya, menurut Bogdan dan Taylor tahun 1990, kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati, yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik atau utuh. Untuk itu, tidak diperbolehkan mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandang sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian dilakukan dengan metode kualitatif agar diperoleh data secara ilmiah atau natural dan komprehensif yang sesuai dengan latar, dan data yang diperoleh merupakan hasil yang tidak direkayasa atau manipulasi karena tidak ada unsur variabel lain yang mengontrol. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian penelitian di sini dilakukan di perusahaan CV Awan Kafling Mandiri yang terletak di Jalan Raya Sungai Kakap, Pal 13, Kabupaten Kuburaya. Adapun yang menjadi alasan peneliti dalam menetapkan lokasi penelitian adalah karena sumber data penelitian ini adalah pemilik perusahaan Awan Kafling itu sendiri. Yang kedua, sumber data. Sumber data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk membuat analisis dan kesimpulan. Menurut Ari Kunto, sumber data adalah subjek mana suatu data yang dapat diperoleh. Menurut Sutopo, sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu, baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Meleong, pencatatan sumber data melalui pewawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah, senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi diperlukan. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah sumber data yang akan dimanfaatkan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumbernya. Kelebihan data primer adalah data lebih dipercaya. Peneliti dapat data yang terbaru, namun terdapat juga kelemahannya, yaitu waktunya lama, kadang terjadi responden tidak bersedia memberi data dan sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dalam penelitian ini adalah pemilik perusahaan Awan Kafling, yaitu Saudara Ilham Kurniawan. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber yang sudah ada, yaitu data dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Data dari dalam perusahaan ini bisa diambil dari file perusahaan, data biaya, internet, dan lain sebagainya. Sedangkan data dari luar perusahaan diambil dari internet, perpustakaan, organisasi, dan lain sebagainya. Data sekunder menurut Hermawan merupakan struktur data historis mengenai variabel lain yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain.
Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat dokumen penjualan perusahaan awan kafling. Dokumen ini tentunya berkaitan dengan jumlah konsumen yang berinvestasi di perusahaan awan kafling. Baik, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara mendalam, dan teknik dokumentasi. Yang pertama ada teknik observasi. Apa sih observasi? Observasi adalah pengamatan digunakan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Observasi dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data atau fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penelitian ini, lokasi observasi penelitiannya adalah kantor perusahaan CV Awan Kafling Mandiri dan lokasi lahan kaflingannya yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data serta keperluan dokumentasi untuk memperkuat data. Alat yang digunakan dalam melakukan observasi yaitu pedoman observasi, kamera handphone, dan catatan lapangan. Yang kedua, teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam atau interview dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data yang dicari. Alat yang digunakan untuk mendukung teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah pedoman wawancara dengan alat bantu berupa kamera dan alat perekam. Wawancara dalam penelitian dilakukan dengan langsung pemilik perusahaan awan kafling. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ialah dengan cara mengambil foto pada lokasi kantor, lahan kaflingan pada saat wawancara dan akad jual beli kepada konsumen. Adapun alat yang digunakan, kamera handphone. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data adalah proses di mana seorang peneliti perlu melakukan pemeriksaan awal terhadap data-data yang dihasilkan dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus. Reduksi data dilakukan untuk memusatkan perhatian peneliti pada data yang akan dirangkum sehingga mendapatkan hasil data yang serinci mungkin dan melihat hal-hal pokok dari data yang telah diperoleh yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian ini. Berdasarkan keterangan di atas, maka reduksi data yang peneliti peroleh adalah dari pihak perusahaan awan kafling, baik itu diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi, dikelompokkan dan dipilih, dianalisa data mana yang sesuai dengan fokus penelitian dan mana yang tidak sesuai. Jadi kita pilih yang mana sesuai dan data mana yang tidak sesuai. Selanjutnya ada penyajian data.
Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Proses penyajian data yang dilakukan meliputi pembuatan kategori, mengelompokkan pada kategori-kategori tertentu, melihat klasifikasi dan menyusunnya dalam suatu sistem sesuai dengan peta masalah penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian berdasarkan analisis interaktif model, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara beruntun sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul. Selanjutnya ada teknik pemeriksaan keabsahan data. Tidak selamanya data peneliti yang terkumpul ini sesuai dengan fokus penelitian atau mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan. Untuk lebih meyakinkan peneliti akan kebenaran data yang diperoleh, perlu dilakukan suatu pemeriksaan tentang keabsahan data. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data diperlukan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan data lain di luar data. Tujuan dari teknik triangulasi ialah untuk menanyakan kebenaran data yang telah diperoleh sebelumnya kepada informan sebagai kunci tambahan. Adapun triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu pengecekan data yang diberikan informan atau pemilik perusahaan awan kafling berdasarkan hasil wawancara kepada sumber yang menjadi objek. Yang selanjutnya ada member check. Apa member check? Member check adalah dengan cara menunjukkan data hasil penelitian kepada informan untuk ditanggapi, ditambah atau dikurangi guna merevisi data tersebut supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran keabsahan data. Tanya jawab bersama informan terkait dengan hasil interpretasi realita dan makna yang disampaikan informan memanfaatkan nilai kebenaran keabsahan suatu data. Member check penelitian ini kepada informan untuk ditanggapi, ditambah atau dikurangi guna merevisi tersebut supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran pencatatan. Peneliti akan mengecek seluruh proses analisis data, tanya jawab bersama informan terkait dengan hasil interpretasi peneliti tentang realitas dan makna yang disampaikan informan. Baik, terima kasih. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang presentasi proposal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya di sini masih dalam proses pembelajaran. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.